Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita semua masih sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama masih tentang bab trigonometri pada materi aturan sinus dan juga kosinus. Nah, di mana dari kedua materi ini, baik aturan sinus maupun kosinus, bisa kita pergunakan untuk mencari salah satu sisi yang ditanyakan ataupun salah satu sudut yang ditanyakan pada sebuah segitiga. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita mari bahas bersama-sama. Nah, oke. Jadi yang pertama akan kita bahas di sini adalah aturan sinus, di mana aturan sinus ini merumuskan perbandingan antara sisi-sisi dari suatu segitiga sembarang dengan sinus sudut di hadapan sisinya. Nah, misalkan di sini pada gambar ada segitiga ABC. Nah, dari segitiga ABC ini berlaku A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, jadi sisi yang ada di hadapan sudutnya yang kita buat persamaannya masing-masing. Nah, kemudian aturan sinus ini bisa dipergunakan untuk mencari apa aja sih? Nah, jadi untuk aturan sinus ini bisa kita pergunakan untuk menentukan yang pertama, jadi kita bisa menentukan atau mencari panjang sisi-sisi segitiga asalkan dalam segitiga tersebut diketahui panjang salah satu sisinya dan besar dua sudutnya. Jadi kalau misalkan pada soal diketahui dua buah sudut, jadi misalkan alfa dengan betanya ini diketahui. Nah, kemudian salah satu sisi yang ada di hadapan dua sudut tadi itu juga diketahui, misalkan sisi B diketahui. Nah, yang ditanyakan A misalkan, jadi kita bisa mencari sisi A-nya dengan menggunakan persamaan yang ini. Oke, jadi tadi kita bisa mencari salah satu sisi dari segitiga asalkan diketahui dua sudut dan satu sisinya. Nah, selain kita bisa mencari panjang salah satu sisinya, kita juga bisa mencari besar sudutnya. Nah, jadi kita bisa mencari besar sudut dari segitiga ABC ini, asalkan dalam soal diketahui panjang dua sisinya dan besar satu sudut yang bersebelahan dengan satu sisi yang diketahui. Misalkan sisi A dan sisi B diketahui nih dalam soal. Kemudian sudut alfa diketahui. Nah, berarti kita bisa mencari sudut betanya. Atau misalkan dalam soal sisi B dan sisi C diketahui. Nah, kemudian sudut beta diketahui juga. Nah, berarti kita bisa mencari sudut gamanya ini besarnya berapa derajat. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba bahas beberapa contoh soal bersama-sama. Nah, oke, yuk kita lihat contoh yang pertama di sini. Jadi pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AC itu 10, kemudian sudut ABC besarnya 45 derajat dan sudut BAC besarnya 30 derajat. Dengan demikian, panjang BC adalah titik-titik. Oke, berarti di sini kita mencari panjang sisi BC. Diketahui dua sudut dan satu sisi dari segitiga. Nah, supaya lebih gampang kita mengerjakan soalnya, berarti kita bisa menggambar terlebih dahulu nih segitiganya adik-adik. Oke, nah berarti misalkan kita gambar dulu nih segitiganya. Nah, misalkan ini titik A, B, kemudian C.
Nah, diketahui panjang AC itu 10, berarti misalkan di sini kita tulis 10. Kemudian ABC besarnya 45 derajat. Oh, berarti ABC, berarti yang ini. Ini 45 derajat. BAC 30 derajat. BAC, oh berarti yang ini. 30 derajat. Yang ditanyakan panjang BC, berarti kita mencari panjang sisi yang ini. Nah, berarti kita bisa menggunakan aturan sinus di sini, di mana berarti kita bisa menuliskan BC per sin A sama dengan AC per sin B. Oke, yuk kita bahas, kita kerjakan bersama-sama. Jadi BC per sin A sama dengan AC per sin B. Nah, kemudian kita lihat tadi BC-nya kita cari. Misalkan kita tuliskan dalam bentuk X. X per A-nya besar sudutnya 30, berarti sin 30 derajat. Sama dengan AC-nya 10 per sin B. Oh, B-nya 45 derajat, berarti kita tulis sin 45 derajat. Nah, kemudian kita hitung lagi. X per sin 30. Oh, setengah. Nah, sama dengan 10 per sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, karena kedua ruas baik yang kiri maupun yang kanan ini sama-sama mempunyai angka setengah, berarti angka setengahnya bisa kita coret. Nah, jadi ini kita coret. Nah, jadi ini setengahnya dari kedua ruasnya bisa kita coret, Dek. Nah, berarti ini kan tinggal 1 ya. Ini tinggal akar 2. Berarti kita kali silang. Nah, jadinya gimana? Oh, berarti X akar 2 sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 10 per akar 2. Nah, sampai sini kita ingat lagi bahwa ketika bentuk pecahan, penyebutnya tidak boleh berbentuk akar. Berarti harus kita rasionalkan. Nah, kita kalikan dengan sekawannya. Berarti kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Oke, nah kita kalikan 10 dikalikan akar 2 berarti 10 akar 2 per akar 2 kali akar 2. Karena dia angkanya sama, maka akarnya hilang. Berarti 2. Nah, jadi 10 akar 2 dibagi 2 sama dengan 5 akar 2. Oke, berarti jelas panjang BC dari soal ini adalah 5 akar 2. Oke. Nah, gimana? Mudah kan? Oke, kita akan coba contoh yang kedua, mencari besar sudut yang ditanyakan dari suatu segitiga. Nah, oke, ini dia adik-adik untuk contoh yang kedua. Jadi soalnya, pada segitiga ABC diketahui panjang AB 4 cm, panjang AC 4 akar 2 cm, dan sudut C itu besarnya 30 derajat. Dengan demikian, sudut A sama dengan titik-titik-titik. Oke, berarti kita mencari sudut A. Diketahui dalam soal 2 sisi dan 1 sudut dari sebuah segitiga. Oke, supaya lebih mudah, kita bisa gambarkan lagi nih adik-adik segitiganya. Nah, oke, misalkan di sini tadi titik A, kemudian di sini titik B, kemudian di sini titik C. Nah, panjang AB itu 4 cm. Oke, kita tulis 4 cm. Kemudian panjang AC itu 4 akar 2 cm. Nah, kemudian besar sudut C-nya 30 derajat. Oke, yang ditanyakan besar sudut A. Nah,
Oke, adik-adik kita lihat di sini. Oke, nah jadi adik-adik kita bisa lihat di sini. Sisi AB ini ada di hadapan sudut C. Kemudian sisi AC ini ada di hadapan sudut B. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan sudut A. Berarti kita harus mencari dulu nih besar sudut B-nya berapa. Setelah itu kita bisa mencari sudut A. Oke. Nah, berarti kita bisa menggunakan persamaan AC per sin B sama dengan AB per sin C. Oke. Nah, AC-nya 4 akar 2. Sin B-nya kita cari sama dengan panjang AB 4 cm per sin C. Nah, berarti sin 30 derajat. Oke. Nah, berarti kita hitung lagi. 4 akar 2 per sin B sama dengan 4 per setengah. Karena nilai dari sin 30 derajat adalah 1 per 2. Oke, nah kemudian kita kali silang nih adik-adik. Berarti 4 dikali sin B sama dengan 4 akar 2 dikali setengah. Nah, di sini sama-sama punya 4. Nah, ya. Berarti sin B-nya sama dengan setengah akar 2. Nah, nilai sin yang hasilnya setengah akar 2. Oh, berarti sin B sama dengan sin 45 derajat. Berarti sudut B-nya itu besarnya 45 derajat. Nah, karena di sini C-nya sudah diketahui dalam soal tadi 30 derajat, kemudian kita sudah dapat B-nya 45 derajat, berarti kita bisa mencari besar sudut A-nya. Ingat, sudut dalam satu buah segitiga besarnya sama dengan 180 derajat. Berarti kita bisa menentukan atau mencari sudut A-nya, tinggal kita kurang 180 derajat dikurang, nah, sudut C ditambah sudut B. Berarti 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 45 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 75 derajat. Nah, berarti besar sudut A-nya adalah 105 derajat. Oke. Nah, sampai sini sudah lumayan lebih paham kan ya? Jadi kita tadi bisa mencari salah satu sisi yang ditanyakan ataupun salah satu besar sudut yang ditanyakan dari suatu segitiga.